ketemu lagi dengan Faiza. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Nah, kali ini saya akan ajak jalan-jalan teman-teman secara online. Kita review staycation di Bogor ya. Nah, ini jangan lupa sebelum ke sana karena check-innya jam 2, usahakan sempatin sholat dulu ya. Bisa di rest area atau dekat tempatnya. Kita mau kemana? Yes, kita mau ke puncak. Nah, buat orang-orang Jabodetabek, ini adalah tempat terdekat untuk merasakan suasana dingin dengan pemandangan yang hijau dan juga suasana baru. Apalagi buat keluarga atau pasangan yang ingin punya spend time bareng sama keluarga. Nah, kali ini kami memilih Bobo Cabin untuk tempat penginapan. Ini menjadi tempat staycation yang menarik banget. Kenapa? Karena Bobo Cabin mengusung konsep glamping. Kita berkemah di daerah hutan tapi dengan teknologi canggih, yaitu menggunakan IoT, Internet of Things. Jadi walaupun kita di hutan, kita bisa menikmati kenyamanan yang luar biasa dengan fasilitas yang diberikan. Nah, ini dia perjalanannya. Kita akan memasuki wilayah Puncak Gunung Mas. Nah, itu ya, ada logo Bobo Cabinnya. Bobo Cabin ini ada di beberapa cabang ya. Ada di Bandung, itu ada 3 tempat. Terus ada di Bali juga. Ada di Toba Samosir Medan, ada di Baturaden, ada juga di Malang, dan mungkin akan bertambah terus ya. Kalau ini kita di Puncak Bogor. Iya, Di Bobo Cabin. Karena kita memasuki wilayah agrowisata Puncak Mas, jadi kita harus bayar biaya masuk ya. Untuk weekday itu 15.500 per orang dan untuk mobilnya 10.000. Jadi total ada 41.000 untuk kami berdua. Tapi kita ke kiri, naik manjat. Enggak, parkir ya. Kita naik ke atas. Iya, ini parkiran. Nah, setelah masuk itu ada area parkir di sebelah kanan. Tapi untuk Bobo Cabinnya itu ada di sebelah kiri dan ini jalan masuknya nggak kelihatan ya kalau dari arah sini. Jadi agak menikung gitu. Kalau buat naik bawa motor sih gampang ya. Kalau buat mobil harus ambil ancang-ancang dulu. Nah, kalau buat yang bawa barang bisa bawa mobil dulu naik ke atas, baru nanti diparkir lagi di bawah. Tapi kalau buat yang motor itu bisa langsung parkir di sini. Nah, itu ya udah kelihatan kabin-kabin untuk penginapan. Untuk mobil mungkin bisa 2-3 mobil aja ya untuk parkir sementara di sini. Nah, ini dia tempat office-nya Bobo Cabin. Ini kita weekday ya, hari Senin, dan banyak juga yang menginap di sini dan makannya sering banget penuh loh. Di sini ada peta lokasinya, terus juga ada cemilan-cemilan atau minuman. Ada office dengan petugasnya dan juga ada kamar mandi kecil. Oh ya, ini kita harus menginstal aplikasi Bobo Box. Karena nanti kita akan membuka pintunya melalui barcode yang ada di HP kita. Dan untuk kepentingan kebutuhan lainnya juga ada di HP. Contoh seperti ini ya. Oh ya, di sini juga tersedia WiFi ya. Jadi internetan juga lebih gampang. Di sini kita dikasih barcode, dijelasin juga tentang makanan yang bisa tersedia di sini dan bisa mesen yang mana aja. Kita juga bisa chat langsung sama petugas lewat chat dari aplikasi ini. Bisa 24 jam ya. Jadi kalau misalnya lapar tengah malam masih mau mesen makan, itu juga bisa banget dari aplikasi chatnya ya. Bobo Cabin juga bekerja sama dengan restoran terdekat. Jadi kalau mau minta dipesenin sampai asar ya, itu bisa banget di sini. Ini tombol-tombol juga dikasih tahu untuk penggunaan teknologi yang ada di kabin. Oh ya, kita nggak bisa milih nomor kabinnya ya, karena sudah diacak secara sistem dan itu bisa kita lihat saat kita check in. Ada di aplikasi yang ada di HP kita. Untuk di Puncak Bogor ini hanya ada 2 jenis pilihan kabin ya.
yaitu deluxe cabin untuk 2 orang atau family cabin, bisa untuk 4 orang. Nah, ini kami ada di kabin nomor 9. Dia sudah ada terasnya, dan untuk pelindung terasnya ada payungan juga. Dan untuk membukanya cukup mudah ya, seperti ini. Oke, ini dia fasilitasnya. Ada meja dan kursi untuk 2 orang, ada tempat sepatu, ada payung, dan juga ada tempat sampah. Nah, ini dia cara masuknya. Barcode yang udah ada di aplikasi. Saat check-in tinggal dihadapin aja ke kamera yang ada di depan kabin. Nah, kita review bagian dalam ya. Ini dia kamar untuk deluxe cabin. Ada jendelanya, ada meja kecilnya, dan ada kasurnya juga. Di bagian bawah ada open storage, jadi terbuka seperti itu. Ada colokan dan juga alat pemadam kebakaran, ada helmet, dan arah kiblat juga. Plus ada smart glass window. Untuk melihat pemandangan di sekitar, kita bisa lihat dari atas maupun dari samping. Ini ada jendela yang bisa dibuka tutup. Ada juga air mineral, alat pemanas airnya, dan gelas. Ada teh dan gula. Plus di sini juga banyak storage atau tempat untuk naruh barang ya, dan juga ada gantungan untuk baju atau yang dibutuhkan untuk digantung. Nah, lanjut, ada pintu tersembunyi nih di dalam, yaitu tada. Ini adalah kamar mandinya. Kita lihat yuk. Nah, di sini udah ada cermin, terus ada water heater, jadi nggak masalah ya di puncak dingin-dingin airnya bisa tetap hangat. Ada amenitiesnya juga. Terus ada storage lagi di bawah. Dan nah, ini yang penting banget nih, ada hair dryer dan juga tersedia 2 handuk karena ini untuk 2 orang ya. Ada toilet duduk berserta tisu dan tempat sampahnya juga. Ada ventilasi udara juga di sini, selain ada shower dan sabun serta shampoo. Dan tersedia AC juga, jadi tambah sejuk dong. Nah, di dekat jendela ada colokan juga, plus ada biped. Ini sudah tertulis nama kita loh. Penggunaannya sama seperti yang ada di HP. Kita bisa mengontrol smart window glass-nya agar terbuka biar tidak blur seperti ini. Nah, bisa kelihatan semua dong pemandangannya, dan bisa juga kita tutup. Oh iya, setiap kabin itu menghadapnya berbeda-beda loh, tapi semua mendapatkan pemandangan yang unik-unik. Di sini juga ada yang menghadap ke arah pegunungan. Alhamdulillah cuaca cerah, jadi kita bisa menikmati suasana di agrowisata Gunung Mas ini loh. Karena barang-barang sudah dimasukin ke dalam, jadi saatnya kita menaruh mobil di parkiran. Dan kita juga bisa bawa mobilnya naik ke atas lagi loh untuk melihat pemandangan dan tempat wisata dari Gunung Mas. Nah, di sini juga banyak sih ada tempat-tempat penginapan lainnya yang berbentuk rumah. Nah, ini dia wilayah parkirnya, cukup luas ya. Nah, agrowisata di sini selain kita bisa lihat pemandangan kebun teh, kita juga bisa menyewa berbagai macam jenis alat transportasi. Ada tempat untuk minum teh, dan itu juga ada bekas pabrik tehnya. Nah, di sini tempat untuk menyewa sepeda listrik atau motor trail sama mobil untuk off-road. Dan ini disewa per 15 menit ya. Kalau mau jalan lebih enak lagi. Sekalian olahraga. Di sini ada petanya. Jadi kita di mana ya, Pak? Jadi kita bisa lihat dulu. Kita dari sini jalan. Oh, ini ada Kampung Batik. Perumahan dinas. Oh, itu bisa dilihat juga. Oh, oke. Di sini ada minimarket juga kalau yang mau beli minuman atau cemilan. Nah, ini dia mobil komodonya. Ini dulunya pabrik teh. Dan sebelah kiri ada Kampung Batik, itu rumah pegawai. Dan nah, di sini area wisatanya. Biar ada kegiatan fisik, bisa sambil jalan-jalan di sini ya. Jadi olahraga deh. Di sini juga ada tempat parkiran lagi karena ada tempat makanan dan minuman berbagai macam ya. Jadi kalau teman-teman lapar,
bisa makan di sini atau minum di sini juga. Kalau ini hari Senin tapi ternyata banyak juga loh yang datang. Apalagi cuacanya lagi cerah, jadi bisa kelihatan semua nih pemandangan kebun teh, dan juga bisa ikut cobain wahana-wahana permainan yang ada di sini. Ini ada sepeda yang bergantung di atas tali. Wah, keren deh kalau yang mau coba. Tapi pasti ada tambahan bayarannya ya. Nah, di sini juga ada spot untuk foto tapi ditutup. Udaranya sejuk banget, jadi walaupun cuacanya lumayan matahari terik tapi udaranya sejuk. Nah, itu dia Tea Bridge atau jembatan teh. Jadi kita bisa foto-foto di sana juga. Untuk bisa menikmati kebun teh di Tea Bridge, kita harus bayar 10.000 per orangnya. Nah, ini dia. Welcome to Tea Bridge Gunung Mas. Ini sih instagramable banget ya, buat yang pinter moto atau buat reels. Ini bagus banget. Ya tinggal cari spot-spotnya aja yang nggak ada orangnya, ya nggak sih? Dan ternyata di sini masih juga terdengar lato-lato. Di sini ada area campingnya yang sudah tersedia di tepi sungai, ada juga yang di atas. Ada saung-saungnya juga, ada musola juga untuk sholat. Nah, tuh yang ditunjuk ada musola di sana. Masya Allah, buat orang-orang yang sering tinggal di perkotaan, melihat pemandangan hijau kayak gini dengan udara yang sejuk itu luar biasa ya. Jadi bisa healing juga dari hiruk pikuk perkotaan. Selain makanan dan minuman, di sini juga ada jagung bakar. Wah, mantap kan? Kalau camping kayaknya seru nih, ada yang dibakar-bakar. Tapi cari yang praktis aja, yang langsung matang. Kalau ini harganya 10.000 satu biji. Bisa rasa asin aja atau pedes karena dikasih saus. Nah, ini pakai mentega dan juga pakai saus. Nah, kita bisa lihat nih ada glamping di sini, ada office-nya, tapi nggak tahu deh ya, mungkin karena bukan weekend ya. Di sini ada kamar mandinya. Ini kamar mandinya. Dan ini pilihan tenda-tendanya. Wah, seru ya kalau punya acara bareng keluarga-keluarga nih. Tapi nggak tahu ya nih, karena hari weekday nggak ada sama sekali sih yang ada di sini. Wah, dan di bawah itu yang keren banget tuh, glampingnya ada di tepi sungai, tepi kali. Buat yang suka suara air mengalir bisa banget nih, ini jadi pilihan. Dan di sini ada villa-villa juga ya untuk tempat penginapan, ada kolam renangnya juga. Di sini juga ada permainan Flying Fox. Setelah puas foto-foto dan ngeliat juga suasana kebun teh, selanjutnya kita langsung ke kabin lagi. Dari area parkiran ini ada jalan tembusannya nih untuk naik ke atas. Ada jalan kecil di antara kebun teh yang berseberangan dengan pos keamanan. Untuk kenyamanan, usahakan nih pakai sepatu yang nggak licin ya, atau alas kaki yang nggak licin, biar bisa hiking, hiking tipis-tipis di antara kebun teh. Nah, kita udah berada di area bobo kabinnya. Ini ada mobil pengangkut barang-barang juga ya, kalau misalnya nggak sampai ke atas parkir mobilnya tapi butuh bantuan bawa barang-barang. Pastikan HP yang ada barcode-nya terbawa ya, kalau nggak bisa buka pintunya.
Nah, yang unik lainnya dari Bobo Cabin ini ada lampu LED yang bisa kita atur warnanya sesuka kita, sesuai mood kita. Dan jendelanya juga bisa kita buka tutup seperti ini, digerek aja kayak bendera. Bagian atasnya juga ya, kalau misalnya serem nih malam hari ngeliatin atas, nah bisa kita tutup ya. Sama pengaturan di HP ya, ini juga kita bisa cek keterangan dari lampunya. Warnanya juga kita bisa pilih, seperti ini ada warna hijau, warna putih, atau yang warna-warni juga bisa seperti ini ya. Dan itu jadi keren banget loh dari luar, kelihatan kabinnya jadi warna-warni. Buat teman-teman yang berhijab, karena di sini nggak ada tirai, so kalau mau buka blur di jendelanya, usahakan sudah menggunakan hijab ya. Nah, yang menarik lainnya adalah kita bisa dengerin suara sungai atau suara hutan yang ada speakernya di sini. Nah, ini ada speakernya juga. Wow, keren ya. Kita nggak nyobain sih Bluetoothnya kemarin. Di sini udah banyak tersedia colokannya juga buat ngecas HP atau ngecas alat elektronik. Deket kasur juga ada, jadi bisa lihat pemandangan. Nah, area terasnya bisa kita gunakan nih buat makan-makan, buat yang mau barbekyuan atau masak-masak atau sekedar menikmati suasana alam yang cantik banget. Untuk alas kaki ini aman banget ya, ditaruh di sini aja karena nggak bisa masuk ke dalam. Sore-sore bisa bersih-bersih dulu ya biar tidurnya juga jadi lebih nyaman. Dan ini suasana sunsetnya. Di malam hari pemandangannya lebih keren lagi dan lebih terasa romantis nih. Dan yang uniknya lagi kita bisa melihat loh cahaya yang berbeda-beda dari setiap kabin karena pilihan warna lampu di setiap kamar. Lampunya bisa kita redupin, kita pakai cahaya lampu dari kamar mandi aja atau kita terangin atau kita buka jendela aja. Yang di atas ya, jangan jendela gelasnya nanti kelihatan. Buat yang suka suasana remang-remang nih bisa dimatiin aja ya lampunya. Nah, untuk makan malam kita udah chat ya di aplikasi untuk hot plate untuk diantar jam 8 malam. Nanti terakhir jam berapa ya di ini? Malam juga nggak apa-apa sih Kak? Apa ya? Soalnya mau zoom meeting dulu. Boleh nggak apa-apa. Nanti tinggal ya Bu ya. Ya, Untuk makasih. pembayarannya nanti aja Kak pas cekot ya. Oke, boleh. Mari Pak. Makasih. Iya, sama-sama. Nah, di sini saya juga sambil kerja ya, ada Zoom meeting jadi moderator juga. Jadi seru banget sih. Suasananya beda. Nah, buat yang bakar-bakaran itu ada tempatnya sendiri. Kita harus beli kayu bakarnya lagi. Itu harga kurang lebih 35.000 ya. Nah, kalau yang ini 145.000. Ada juga pilihan steamboat ya, tapi saat ini kehabisan. Jadi kita hanya bisa pesan ini. Jadi yang mau masak-masak sendiri, bawa perlengkapan sendiri juga bisa, atau mesen GoFood secara online juga bisa, atau mesen di aplikasi yang ada di Bobobox juga bisa. Atau mau ke puncak, ke atas juga bisa ya, untuk mencari pilihan makanan. Nah, saran saya nih, pesen lagi deh makanan lain, kayak sosisnya tambahin lagi. Atau bawa sayurnya lebih banyak dari rumah. Karena sayurnya dikasih ternyata nggak terlalu banyak nih, jadi baru berapa suap sayurnya udah habis. Dan yang mau nasi juga bisa pesan lagi sih ya, cuman kalau ini kita nggak pesan nasi. Karena steamboat nggak dapet, jadi kita untuk hangat-hangatin badan selain kopi yang udah dingin. Dan jangan lupa kalau habis makan daging tuh biar kolesterol aman, tekanan darah aman, harus ada omega 3 plus lipid biar badan kita nyaman ntar saat istirahat.
Kalau perut udah kenyang, saatnya kita explore di area kabin, karena di sini nggak hanya ada kabin yang kita pesan, tapi juga ada area komunal atau area bersama, yaitu dapur dan juga ada tempat duduk-duduknya dan tempat perapiannya. Kita cek yuk. Nggak perlu khawatir kesasar ya, karena di sini ada petunjuk arahnya, baik nomor kabin dan juga area komunal. Nah, area komunal dari tempat kabin saya tinggal lurus aja, agak sedikit ke bawah. Dan ini ada yang lagi proses konstruksi juga ya, nggak tahu apa yang lagi dibangun. Entah kabin baru atau area komunal baru. Kalau yang lampunya nyala-nyala itu berarti ada penghuninya ya. Ini adalah dapur bersama. Di sini ada tempat naruh sepatu, naruh payung, karena kan setiap kabin dikasih payung ya. Kalau hujan jadi ada tempat khususnya. Dan di dalamnya itu ada microwave, jadi buat yang mau manasin makanan atau bawa frozen food, ini bisa di sini. Untuk nyuci alat masak atau alat makan juga bisa di sini. Dan di depan area dapur umum ini ada area komunalnya untuk duduk-duduk. Ada panggung kayu juga seperti ini kalau mau buat bermain nih anak-anak, dan ada tempat duduk juga, dan tempat api unggun juga ada di situ. Nah, ini kalau kabinnya di atas harus naikin tangga-tangga ini ya. Untung tangganya nggak terlalu curam, jadi tetap nyaman dan aman ya. Oh ya, untuk pemesanan teman-teman bisa langsung ke aplikasi Bobobox. Kalau pemesanan dalam jangka waktu yang agak lama, biasanya ada voucher-voucher atau diskon gitu. Bisa juga pesan di aplikasi online lainnya. Walaupun lagi staycation, perawatan tetap bisa jalan ya, apalagi di tempat seperti ini. Gak perlu jauh untuk bersihin wajah, cari air. Dan di sini juga tersedia lampu. Jadi buat yang mau make up atau mau bersih-bersih bisa ada pencahayaan tambahan. Selamat istirahat. Jangan lupa jendelanya pastikan terblur lagi ya kalau mau tidur. Dan ini suasana di pagi hari. Kalau mau menghirup udara segar, kita bisa buka di sini ya. Nah, ini kayaknya tertutup dan ada yang terbuka di bagian bawah. Heran deh kenapa ya. Harusnya bisa masukin tangan ke lubang ini loh. Jadi nggak ngerusak bagian bawahnya. Masya Allah. Ini nih enak banget, bisa menghirup udara segar dan bisa menghangatkan tubuh dengan minum teh hangat yang juga tersedia di kabin. Nah, area sebelah sini nih, kabinnya menghadap ke arah pegunungan. Keren banget ya. Jadi kalau di jendelanya yang bisa terlihat adalah view pegunungan. Dan untuk pagi hari kami berencana untuk olahraga jalan lagi sambil cari sarapan nih. Tempat yang kemarin untuk agrowisata Gunung Masnya. Tersedia juga loh bubur ayam. Dan kita juga bisa bebas keluar masuk agrowisata tanpa harus membayar lagi ya. Asal struk tiket masuknya masih kita simpan. Kalau ke arah ke kanan, ini adalah ke arah puncak. Nggak jauh, di sini juga banyak tempat-tempat kulineran dengan pemandangan yang luar biasa. Jadi teman-teman bisa banyak pilihan kalau masalah makanan ya. Dan bisa juga nih mampir ke Masjid Atta-Awun. Jadi kalau yang lagi sampai hari Jumat bisa Jumatan di sini. Jadi lumayan deket ya dengan arah area puncaknya. Karena weekday dan masih pagi hari, jadi ini nggak terlalu ramai ya. Tersedia juga minuman hangat, bandrek, dan skuteng. Nah, ini kita masuk lagi ke area agrowisatanya tanpa harus bayar lagi. Dan kita putar arah biar enak naik atasnya.
Kenapa kita bawa mobil ke atas? Karena mau sekalian check out, karena ini udah jam 11 siang. Nah ini ya tempat untuk bakar-bakarannya. Kemarin lupa untuk direview. Jangan lupa sebelum check out, pastikan tidak ada barang-barang yang tertinggal, baik di kamar mandi atau di mejanya. Untuk check outnya tinggal bilang ke petugasnya aja. Kalau misalnya ada pembayaran yang belum dilunasi, misalnya habis pesan makanan, bisa langsung bayar di sini, QRIS atau bisa pakai debit. Sekian review dari saya. Terima kasih yang udah nonton. Assalamualaikum. Tunggu review staycation lainnya ya.